Alhamdulillah ala ihsani wa syukra ala taufiki asyhadu alla ilaha illallah wa dahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwata fillah rahimakumullah, di sesi yang kedua ini sedikit menjelaskan seputar istighfar yang kemarin agak kelewat ya, karena kemarin menjelaskan syarat-syarat taubat tapi belum masuk ya ke doanya. Apa aja syarat-syarat taubat? Nadam ya, apa nadam? Nadam artinya meninggalkan kemaksiatan ya. Ya apa nadam itu menyesal puntennya. Nah ya, saya agak ini ya. Nadam itu menyesal ya, penyesalan ya gitu. Tidak ada yang kelewat ya. Tidak lupa nih. Nadam itu ya menyesal, anadam, kemudian nah ini yang harusnya yang sebelumnya ya, meninggalkan kemaksiatan ya gitu. Serta apa? Bertekad kuat dan jujur ya. Ikhlas tidak mengulangi perbuatannya itu ya. Kalau berkait dengan hamba apa? Harus diganti ya. Kalau berkait dengan makhluk harus diganti ya. Kalau misalnya itu gibah ya, gibahnya diketahui harus minta maafnya. Atau kadang orang itu kan gibah itunya gampil ya, gibah mahnya asa nu penting aya nu diomongkeun lah gitu. Aya nu diomongkeun nya gitu. Mun teu aya omongkeun da bukan pembicaraan gitu ya gitu. Jadi lapar gitu ya, lapar pembicaraan orang itu ya gitu. Masya Allahnya lapar pembicaraan gitu ya. Lapar omongan lah gitu lah nya. Tah aya nu diomongkeun lah gitu nya. Jadi aya kan gibah teh eta nah gitu. Tidak ada manfaatnya kan gibah gitu ya. Dan itu jadi perbuatan zolim tuh ya gitu. Kalau tidak dimaafkan sampai saatnya itu bisa jadi ditagih di akhirat tuh ya. Masya Allah itu ya, ditagih di akhirat atau kumahanya tarnya nu sok gibah tanya sok kayak ditagih di akhirat tah gitu nya. Sanes ngadoakeun sanes tuh nya, sanes. Tapi emang ini sudah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu gibah tuh, ya gibah. Makanya ini kalau mau bicara itu tuh ya, lihat apakah maslahat atau tidak gitu. Jangan ini asal bicara gitu ya. Yang penting ayo anu diomongkeun kumaha eta teh. Gitu ya. Kan tidak semua pembicaraan juga ya gitu. Itu adalah bermanfaat ya. Bahkan pada saatnya diam, ya diam itu kan bisa jadi manfaat juga ya ketika menghindari perkataan-perkataan yang buruk ya, menghindari perbuatan yang buruk ya. Sok wanita, ya wanita kenapa harus diam di rumah? Kenapa? Ya menghindari perbuatan yang buruk itu ya gitu. Sok ya. Kalau tidak dihindari, ya keluaran kemana-mana itu perempuan tuh ya, lenggak-lenggok gitunya, samloh tuh ya. Tinggal liwe gitunya. Itu kuat tuh ya. Nah, itu tinggal liwe gitu. Gitu. Ya, ini nah itu harus hati-hati nih ya. Saya tekankan ini masalah gibah ini ya. Masya Allah ini karena emang dosa seperti ini yang sulit orang itu bertaubat dari gibah. Ya, itu. Susahnya itu. Itu. Nah, ya. Kemudian juga taubat diterima. Kenapa?
karena masih ada waktunya ya, di antaranya karena masih ada waktunya ya sebelum hari kiamat dan juga sebelum nyawa di kerongkongan ya. Kemudian juga orang yang bertobat di antaranya harus senantiasa dalam lafaz-lafaznya ya beristighfar ya. Beristighfar kepada Nabi, kadang ucapan permohonan maaf kepada Allah ya. Contoh dalam Al-Quran, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Dan maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami atau kasihanilah kami. Ini Al-Baqarah ayat 286 ya. Allah maafkan kita artinya adalah Allah mengampuni dan membiarkan kita ya, atau menutupi kesalahan kita ya. Menutupi kesalahan kita. Bisa jadi kita di dunia ditutupi kesalahan, yaitu adalah dari bentuk rahmat Allah ya. Jadi beruntung lah gitu ya. Tapi hendaknya juga kita dari kesalahan itu kita harus sadar ya, sadar diri itu ya. Jangan nyaman diri itu ya, betah diri itu dalam kesalahan itu ya. Perilaku betah diri dalam kesalahan itu ya. Nah itu. Sehingga tentunya tidak mendapatkan hukuman. Nah itu ya. Kita tidak mendapatkan hukuman nih. Kita nyaman dan kita saat ini sehat. Bukan hanya karena Allah senantiasa mengampuni misalnya, tapi Allah juga menyayangi kita. Mudah-mudahan demikian ya gitu. Karena ini tidak menjamin tentunya ya. Dan juga pemberian maaf ya. Memaafkan itu lebih bermakna khusus kepada hal-hal yang bersifat kekurangan atau ketidaksempurnaan. Jadi kita juga itu ya, orang kita maafkan orang itu ya, memaafkan saudara kita itu kan karena kekurangan dia, ketidaksempurnaan dia, mungkin karena karakternya gimana itu, kekurangannya gini lah gitu. Ya kita maklumi, kita wajar gitu ya. Kita mohon maaf kepada Allah karena kita kurang dalam beribadah. Ya Allah saja kan Maha Pengampunnya gitu. Yang terkenalnya pastilah di apa dalam perkataan-perkataan ya gitu. Di sinetron naon gitu nya sok kieu we gitu nya. Allah saja Maha Pengampun, Maha Pengampuni Allah itu ya. Masa kita tidak mengampuni orang itu? Ya gitu ya, terkenal ya namanya gitu. Kedo ditaruh oge da apal gitu ya. Ya. Nah gitu. Kalaupun kita sholat wajib dan tidak pernah meninggalkannya, namun tentunya seringkali juga kita lalai dalam sholat ya. Kadang diakhirkan, kadang kita terlalu sibuk dengan dunia ya, sehingga mengulur-ulur ya gitu. Atau kadang ngalamun kayaknya gitu. Tadi itu ya saya berjamaah gitu ya nu makmumna gitu nya, makmumna aya hiji gitu nya, hiji nu ya. Padahal kan saya sudah tahiyat awal tuh ya gitu. Ya ajeuna nah ujug-ujug ningali teh asa sujud we gitu. Ya makmum teh ngalamun kumaha teh kumahanya. Seueur balang baeun teh. Tah eta segenna mah ngalamun teh. Wallah alamnya gitu. Tah kade hati-hatinya gitu. Ya itu si Imam tos itu ya di mau rakaat ketiga tuh ini sujud deui gitu. Ka mana gitu ya. Nah itu ya. Kan itu kesalahan-kesalahannya. Kadang saya juga dulu kan sering itu kesalahan juga ya, lebih rakaat ya gitu atau kurang itu juga kan itu sholat ya gitu. Masalah ini yang kadang kita juga tidak menyadarinya ya gitu. Kita sering kali juga kurang sabar dalam menjalani sholat dan berharap cepat-cepat menyudahinya. Nah itu ya itu ya masalah iya gitu ya. Makanya kan kalau bisa itu ya ada hal sesuatu yang mesti diselesaikan, selesaikan dulu gitu ya, karena darurat gitu ya, barulah nanti kita sholat bisa tenang gitu ya gitu ya. Nah itu jangan ini ke masalah gitu ya, bisi kumaha gitu ya, sholat telah aduh bisi kayak sholatnya jadi khusus weh untuk nama gitu ya. Nah itu hati-hati gitu ya.
Nah, kalaupun saum Ramadan, Ramadan juga ya kita tidak pernah bolong-bolong ya saumnya, tapi ya kerap kali ya, saum Ramadan itu diisi dengan kesia-siaan dan dosa. Maka kita memang tidak pernah durhaka kepada orang tua misalnya dengan menyakiti hatinya, tetapi kita itu, aduh masya Allahnya berarti ya. Kadang bagaimana kurang berbakti lah, kurang berbakti dan menyenangkan hatinya, masya Allah ya beratnya kata kayak gitu ya. Ini luar biasa nih penulis nih ya, masya Allah. Kita tidak pernah menyakiti tetangga, tapi kita tidak pernah tahu keadaan mereka ya, tetangga kita ya gitu. Aduh, masya Allah. Kita kerap kali kurang bersyukur dari nikmat-nikmat Allah yang sangat berlimpah mengguyur kita setiap saat. Kita sering melupakan Allah. Masya Allah, benar ya perkataan tanya. Untuk hal-hal tersebut, maka kita harus apa? Ya minta maaf gitu ya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi bacaan yang terbaik ya itu. Ketika dibaca saat apa diduga itu Lailatul Qadar. Apa itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah ya. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah yang Maha Pemaaf dan mencintai pemberian maaf, maka fa'fu anni apa? Maafkanlah aku. Ya, riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Maka pada hakikatnya istighfar, taubat dan permohonan maaf adalah memiliki persamaan dalam hal upaya mendapatkan ampunan Allah, walaupun masing-masing kedalaman arti dan perasaan apa dari kebahasaan ada tentunya perbedaan tersendiri ya. Gitu ya. Lafaz-lafaznya tentunya ini akan kita bahas juga nanti lafaz-lafaz istighfar ya, ucapan-ucapan seperti misalnya Allahumma gfirli, Robbi gfirli ya gitu. Itu akan dibahas ya gitu. Dan juga istighfar mengandung kata taubat, astagfirullah wa atubu ilaik ya. Atau Robbi gfirli wa tub alayya ya itu juga ya, mengandung kata taubat ya. Maka perbanyaklah istighfar, yakni perbanyak membaca lafaz-lafaz semacam itu ya, yang lengkap mencakup istighfar dan taubat, serta jalankan konsekuensinya, yakni syarat diterimanya taubat ya. Itulah orang-orang yang Allah sebutkan ya, as-sabirina was-sadiqina. Terus apa? Al-qanitin ya, al-qanitin. Terus wal munfikin, wal mustaghfirina bil ashar itu ya. So, siapa yang tadi beristighfar di waktu sebelum subuhnya? Sebelum subuh ya namanya. Ya, tahajud kadang misalnya berat, ya sebelum subuh siapa yang istighfar tadi di waktu sahur? Nah, tanya jadi pertanyaan ya. Baik itu mengenai istighfar ya. Barakallahu fikum.